Hai, aku Adela dan saat ini kamu lagi mendengarkan A8 Podcast. Hai, selamat datang di A8 Podcast, tempat dimana aku sering banget cerita hal-hal random di kepalaku yang kadang serius, kadang receh, tapi kadang juga gak penting. Cuman jadi tempat curhat yang kadang-kadang garing, bosenin. Tapi intinya selalu tentang pengalaman hidup yang pernah aku alamin, pembelajaran hidup yang mungkin yang entah kenapa juga kadang bikin aku mikir ulang. Dan hari ini aku mau bahas sesuatu yang agak nyebelin sih sebenarnya. Mungkin kalian juga udah bisa lihat di judulnya. Sebuah kalimat yang sebenarnya sering kedengeran ketika ada orang yang kena apes karena terlalu percaya sama orang lain. Dan jujur aja, aku sendiri pernah ngalamin itu, bahkan lebih dari sekali. Aku ingat banget beberapa waktu lalu tuh, aku pernah kerja di sebuah perusahaan yang kalau aku lihat lagi ke belakang sekarang, kayaknya red flag-nya tuh sebenarnya udah jelas banget kelihatan. Tapi aku saat itu milih buat percaya aja. Dari awal interview udah ada feeling aneh sebenarnya. Tapi aku mikir, mungkin cuman perasaan aku aja. Lagian kayaknya nih punya atasan yang baik, tim yang oke gitu. Yaudah, aku iyain tawarannya. Dan ternyata bener aja, baru sebulan kerja udah mulai muncul masalah. Gaji telat lah, komunikasi internal yang berantakan, bahkan ada rumor kalau perusahaan ini tuh sebenarnya lagi ada masalah keuangan yang besar. Aku kayak, loh kenapa nggak ada yang cerita dari awal sama aku? Tapi ya udahlah gitu ya kan. Akhirnya aku cerita ke temen, curhat ke temen, dan tau gak responnya apa? Dia bilang, lagian siapa suruh percaya? Dan setelah dia ngomong gitu ya, aku cuma bisa diem. Karena ya, bener juga sih, aku yang pilih buat percaya, padahal sinyal merahnya itu, red flag-nya itu udah jelas banget. Pernah juga dulu cerita ke sahabatku, kalau aku tuh lagi deket sama seseorang. Sahabatku tuh sebenarnya udah bilang, udah nangkep sinyal-sinyal red flag juga nih. Tapi oonnya aku waktu itu, ya omongan dia itu cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetep aja akhirnya aku jalanin, aku percaya sama orang ini, dan percaya bahwa hubungan ini mungkin bakal baik-baik aja ke depannya. Tapi ujung-ujungnya aku harus nelan ludah sendiri. Setelah patah hati, akhirnya aku ingat lagi omongan sahabatku itu. Pengalaman-pengalaman kayak gini tuh sebenarnya gak cuman ada di dunia kerja, di dunia relationship kayak di pasangan atau semacamnya. Sebenarnya dalam hal pertemanan juga bahkan bisa kejadian loh. Pernah gak sih ketemu orang yang awalnya kelihatan baik, perhatian, peduli, kayak bisa dipercaya banget gitu. Ternyata di belakang dia ngomongin hal-hal yang bikin sakit hati. Dan aku pernah nih ngalamin ini. Dan lagi-lagi ya, ketika aku cerita ke temen, curhat ke temen, jawabannya mereka tuh ya sama gitu. Ya elunya percaya, lagian siapa suruh percaya? Awalnya sebenarnya denger kalimat-kalimat kayak gitu tuh kesel sih ya. Kayak kok kayaknya salahnya tuh ditaruh di aku gitu. Padahal niatku tuh cuman pengen percaya sama orang. Dan apakah itu salah? Nah, tapi di titik itu juga lah aku mulai mikir, sebenarnya percaya sama orang lain itu salah
atau emang aku aja yang terlalu naif? Soalnya gini, kalau kita nggak percaya sama siapa-siapa, hidup kita tuh jadi capek banget gak sih? Kayak hidup sendiri yang tiap kenalan sama orang baru langsung pasang tembok tinggi, langsung pasang batasan yang tinggi, tiada hari tanpa curigaan atau negative thinking, dan itu capek kan? Tapi kalau kita terlalu gampang percaya sama orang, resikonya ya gampang kecewa juga. Apalagi kalau ternyata orang yang kita percaya itu yang justru nyakitin kita. Dan aku sempat ngerasa kayaknya aku orang yang gampang banget dibohongin. Dan itu bikin aku kecewa sama diri aku sendiri. Rasa nyeselnya itu jauh lebih dalam. Sampai akhirnya aku juga menyadari kalau ternyata percaya sama orang itu bukan soal salah atau benar, tapi soal seberapa kita siap kalau rasa percaya itu ternyata disalahgunakan. Dan ada satu momen kecil, tapi ini penting banget dan aku masih ingat sampai sekarang. Ini udah lama banget sebenarnya. Waktu itu lagi ngobrol sama temen, ngobrol, dia bilang gini, Del, percaya itu kayak investasi. Kadang baliknya gede, kadang malah rugi. Tapi bukan berarti lo harus berhenti investasi kan? Nah, kalimat itu tuh nyelekit, tapi ya bener banget. Percaya itu kayak kita naruh sesuatu di orang lain. Ada resikonya, dan ada untungnya juga. Dan kita gak bisa ngontrol hasil akhirnya. Apakah nanti kita dapat untungnya, atau malah dapat resikonya. Jadi, mungkin bukan soal jangan percaya, tapi lebih ke percaya dengan kesadaran diri. Sadar kalau bisa aja orang itu ngecewain, sadar kalau bisa aja nggak sesuai sama ekspektasi, dan sadar kalau kita harus siap terima segala sesuatunya nanti. Dengan begitu, mungkin kalaulah nanti ternyata kejadian buruk datang, kita nggak lagi nyalahin diri sendiri, kita nggak nyesel sedalam itu. Karena dari awal kita udah tahu resikonya dan kita sudah mempersiapkan diri. Balik lagi nih, semua yang aku omongin ini sebenarnya juga pembelajaran buat aku. Aku bahas ini tuh juga karena aku dalam proses belajar itu. Dan lagi-lagi kalau aku bahas di A8 Podcast itu artinya aku lagi menampar diriku sendiri. Kadang tuh aku mikir ya, mungkin orang yang ngomong lagian siapa suruh percaya gitu, itu tuh sebenarnya mungkin bukan lagi nyalahin kita, tapi lebih kayak ngingetin supaya lain kali kita lebih hati-hati, supaya lain kali kita nggak mengulang kesalahan yang sama. Walaupun tetap aja sih rasanya nyelekit kalau didengar, dan kayak ya sepersekian detik tuh kita ngerasa kayak disalahin gak sih? Jadi tuh sekarang kalau aku ditanya apakah aku masih gampang percaya sama orang, jawabannya masih. Aku masih percaya dan masih mudah percaya sama orang. Karena menurut aku hidup tanpa rasa percaya itu terlalu dingin gitu loh, terlalu kaku, dan gak ada hubungannya sama kehangatan manusia. Kita tuh hablum minanas. Kalau tanpa rasa percaya, ya hubungan kita ke manusia lain itu kayak gak ada artinya. Tapi aku juga belajar, percaya itu harus ada batasnya. Gak semua orang bisa kita taruh di lingkungan paling dalamnya kita, di circle terdalamnya kita. Ada orang yang cuma pantas kita percaya di level ya sekedar basa-basi. Ada juga orang yang bisa kita percaya untuk hal-hal yang penting. Dan yang terakhir, ada orang-orang yang emang layak banget buat kita taruh di hati kita, kepercayaan mereka gitu loh, atau kepercayaan
kita percaya dengan mereka itu kita taruh di hati kita gitu. Dan yang tahu mengukur itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Jadi penting banget untuk kita kenal sama diri sendiri, tahu batasan diri dan paham gimana kontrol pikiran dan perasaan kita sendiri. Karena itu tanggung jawab kita. Dan inilah seni hidup, asik. Seni hidup, belajar memilah, belajar mengenali, dan belajar menerima konsekuensi. Dan dari kesemuanya itu sih akhirnya aku sadar satu hal sih. Percaya itu bukan kelemahan, justru bisa jadi kekuatan buat kita. Karena dengan percaya, kita nunjukin kalau kita masih berani untuk membuka diri. Masih berani berharap, masih berani jatuh, dan nanti bangkit lagi. Dan kalau ada orang yang nyalahgunain kepercayaan itu, ya udah, kita terima konsekuensinya, kita belajar dari situ, kita belajar lagi ke depannya, kita perbaiki diri, kita sembuhkan diri. Walaupun doanya sebenarnya ya kalau bisa jangan sampai lah ya, jangan sampai kejadian kalau orang lain menyalahgunakan kepercayaan kita. Tapi kalaulah ada yang menyalahgunakan kepercayaan itu, setidaknya itu lebih nunjukin siapa mereka, bukan siapa kita. Ya nggak sih? Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasa kecewa karena ditipu, dibohongin, dikhianatin, atau disakitin sama seseorang, disalahgunakan kepercayaannya, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Rasa percaya itu bukan sesuatu hal yang salah, tapi dari situ kamu bisa belajar siapa yang pantas ada di hidupmu dan siapa yang enggak. Dan kalau suatu hari ada orang yang bilang ke kamu, lagian siapa suruh percaya? Mungkin kamu bisa jawab dalam hati, iya, aku percaya karena aku masih manusia. Dan aku lebih memilih sakit karena percaya daripada nggak pernah ngerasain hangatnya rasa percaya sama sekali. Tapi aku juga berusaha untuk membatasi diri dan menerima segala kemungkinan buruk yang mungkin akan terjadi. Dan mudah-mudahan aku tidak akan menyalahkan diriku sendiri nantinya. Kalau kamu punya pengalaman tentang rasa percaya, entah itu ke teman, ke pasangan, ke kerjaan, dan ternyata bikin kamu belajar sesuatu, aku pengen banget dengar ceritanya. Kamu bisa kirim ke email aku di a8podcast@gmail.com atau DM di Instagram a8podcast. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi bahan refleksi bareng-bareng buat kita, cerita baru buat kita, dan belajar bareng di podcast ini. Sekian dulu curhatan hari ini, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, dan teruslah berbagi hal-hal baik.